Selamat ya. Baru juga beberapa hari lo di Indo. Udah langsung punya pacar aja. Salut gua. Apa-apaan lo? Lu kan orangnya. Lu kan yang udah kirim perempuan itu ke kamar hotel gua. Jangan asal lu dulu ya. Lu masih mau berkelit? Hah? Oke. Emang gue yang ngirim cewek itu ke kamar lo. Tapi kenapa lo harus marah? Bukannya lo sendiri yang bilang kalau dia itu pacar lo? Ternyata benar dugaan gue. Lu dalam dibalik semua ini. Tapi thanks. Lu udah buka hubungan gue ke semua orang. So, gue udah gak perlu lagi pacaran diem-diem dan nutupin percintaan gue dengan Renata. Dan satu lagi. Lu pikir lu bisa ngejatuhin gue? Lu salah. Dan berkat bantuan lo, sekarang semua orang udah tahu soal hubungan gue dengan Renata. Udah puas kamu, ngeluapin emosi kamu. Lagi-lagi aku gagal ngalahin langit, Mi. Aku nggak terima direndahin sama dia. Aku nggak terima selalu kalah dari dia. Aku nggak terima, Mi. Siapa yang bilang kamu kalah dari dia? Siapa? Mami kasih tahu sama kamu ya. Justru ini kesempatan kamu, ini peluang kamu, Revan, untuk jatuhin langit. Peluang? Maksud Mami apa? Come on, Revan, buka dong mata kamu. Hah? Langit baru berapa menit deket sama Luna. Kamu bisa bikin buyar semuanya. Ini sekarang langit pasti lagi dibenci sama Pak Sakti. Dan ini kesempatan kamu, Revan, untuk jatuhin langit. Tapi langit udah punya pacar, Mi. Cewek kampung itu. Cewek kampung itu nggak penting, Revan. Justru cewek kampung itu akan menjatuhkan langit. Aku nggak ngerti maksud Mami itu apa. Mami kasih tahu sama kamu, Revan ya. Luna itu wanita single. Sekarang kondisi dia lagi sakit hati. Dia dikecewain sama langit. Di sini, kamu harus nikahi Luna dengan cara dekati dia pelan-pelan. Bikin Luna itu merasa nyaman di dekat kamu. Revan, kalau kamu menikahi Luna, bukan hanya orang yang di rumah ini yang akan menganggap kamu, tapi Pak Sakti akan menghargai kamu. Bahkan orang-orang di luar sana akan menganggap kamu sebagai laki-laki yang dewasa dan gentleman. Berarti kalau aku berhasil nikahin Luna, berarti langit itu kalah sama kamu. Siap. Rena bangun nak, kamu gak kerja, ini udah jam 8 loh. Nak. Ibu. Rena. Kamu gak kerja nak? Saya mau berhenti, Pak. Saya mau berhenti dari pekerjaan ini. Saya mau berhenti dari kehidupan Bapak. Dan saya mau berhenti dari drama yang gak jelas ini. Saya lebih memilih kebenaran yang saya yakini daripada ikut kebohongan yang Bapak bikin. Aku harus bilang apa ya ke ibu? Kenapa Renata kelihatan bingung begitu? Apa Renata menyembunyikan sesuatu dari aku?
habisin ya sekarang ya. Saya mau berhenti, Pak. Saya mau berhenti dari pekerjaan ini. Saya mau berhenti dari kehidupan Bapak. Dan saya mau berhenti dari drama yang gak jelas ini. Kira-kira hari ini cewek itu masuk kerja nggak ya? Masa dia beneran keluar kerja? Gue coba telepon orang kantor deh. Ngapain juga sih gue harus mikirin tuh cewek? Aku gak mungkin bilang ke ibu kalau aku berhenti kerja gara-gara skandal itu. Tapi aku juga gak bisa bohong sama ibu. Renata, ada apa nak? Kenapa kamu gak jawab pertanyaan ibu? Aduh, aku harus jawab apa dong? Enggak. Aku nggak mungkin salah menilai Renata. Gadis itu bukan perempuan seperti yang dituduhkan ibu dan orang-orang. Aku harus bicara sama Langit dan dengar langsung dari dia. Apakah dia benar-benar pacaran sama Renata? Halo, selamat pagi Pak. Saya mau nanya, Renata masuk hari ini? Untuk saat ini belum kelihatan Pak. Oke. Kalau dia nggak masuk hari ini, anggap aja dia lagi libur atau cuti. Paham? Tapi Pak Dava memerintah saya untuk memecatnya. Jangan berani-beraninya kamu mecat Renata. Kamu turutin aja kemauan saya. Karena sekarang yang mengurus hotel itu adalah saya. Dan saya minta biarkan Renata tetap kerja. Tapi saya takut kesalahan Pak. Kamu tenang aja. Saya yang akan langsung bicara sama papa saya. Tapi untuk sekarang, jangan pecat Renata. Ngerti kan? Baik Pak Langit. Langit. Mama? Mama udah dari tadi di situ? Iya. Ada apa ya, Ma? Jujur ya, Mama tuh masih penasaran. Apa iya anak Mama ini beneran pacaran sama Renata? Menurut Mama gimana? Ya kalau Mama sih yakin ya. Apalagi kalau ngeliat cara kamu memperlakukan Renata kemarin. Mama yakin kalau kamu tuh benar-benar sayang sama Renata. Mama seyakin itu. Ya, yang lain aja pada nggak percaya sama aku, Ma. Tadinya juga Mama nggak percaya. Tapi setelah Mama dengar gimana kamu memperjuangkan Renata untuk tetap bekerja di hotel kita. Semua keraguan Mama itu hilang. Dan Mama yakin banget kalau kamu tuh beneran sayang dan cinta sama Renata. Kok jadi canggung ya, Ma? Kalau ngomongin soal beginian. Udah, kamu gak usah khawatir. Mama gak akan kepo, Mama gak akan tanya kapan kamu ketemuan, kapan kamu jatuh cintanya, gimana kalian berdua memutuskan untuk pacaran. Mama gak akan tanya semua itu. Yang Mama pengen kamu tahu, kalau Mama tuh bahagia banget. Akhirnya kamu memilih Renata sebagai pasangan kamu. Karena Mama yakin Renata itu adalah gadis yang baik dan hatinya tulus. Yang kamu tahu, kalau nih ya, kalau one day kamu sama Renata benar-benar menikah, Mama pasti akan menganggap Renata seperti anak Mama sendiri.
Mama nggak akan menganggap dia sebagai menantu. Sebahagia itu Mama. Itu artinya kamu dapat lampu hijau dari Mama. Rena, kenapa kamu diem, Nak? Kenapa kamu gak jawab pertanyaan ibu? Apa kamu ada masalah di hotel tempat kamu kerja? Kemarin, ibu lihat teman kerja kamu yang judes banget ke kamu. Nak, apa kamu ada masalah yang ibu gak tahu? Rena, ibu harap kamu gak keluar dari tempat kerjaan kamu ya, Nak. Kamu tahan-tahanin kerja di sana. Ini Renata siang Bu. Iya. Tapi Renata lupa bilang sama ibu. Benar begitu? Ya, bener Bu. Maafin Rena ya Bu. Gak bilang sama ibu. Syukurlah, ibu lega. Tadinya ibu kepikiran kalau kamu itu keluar dari kerjaan kamu. Rena, kita nggak bisa bertahan hidup di Jakarta kalau kita nggak punya pendapatan. Nah, tapi ya udah, ibu udah lega. Sekarang ibu ke pasar dulu ya. Ya, hati-hati ya Bu. Ya. Maafin aku ya Bu, aku udah bohongin Ibu. Sampai kapan aku bisa menyembunyikan ini? Ibu pasti sedih banget kalau tahu aku keluar kerja gara-gara skandal sama Langit. Ibu, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan kali ya? Ibu. Ibu, neneknya Pak Langit kan? Ibu ada apa ya kesini? Oh, silakan masuk Bu. Silakan Bu. Saya tuh tahu, kamu itu perempuan macam apa. Kamu tuh nggak lebih dari perempuan matre yang suka mengincar laki-laki. Bu, tapi Bu, kamu tuh harusnya sadar diri ya. Status kamu dengan cucu saya itu jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Cewek miskin seperti kamu nggak pantas dengan cucu saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bisa-bisanya aku lupa bawa dompet. Apa aku udah sedua ini ya? Udah, kamu gak usah bermimpi. Kamu jadi orang deket di hidup cucu saya. Karena saya yang paling menentang hubungan kamu sama cucu saya. Itu ada apaan sih? Rame banget ya. Iya, nggak tahu.
Kayaknya lagi diomel-omelin deh. Bu, tolong jangan hina saya terus. Saya tuh nggak seperti yang ibu tuduhkan. Saya nggak matre, Bu. Dan saya juga nggak ada hubungan apapun sama... Udahlah, kamu tuh gak usah banyak alasan. Cewek kayak kamu itu hanya bisa mencari jalan pintas biar kamu tuh bisa hidup enak. Karena saya tuh sering ya lihat perempuan seperti kamu berkeliaran di sekitaran cucu saya. Ini ada 1 miliar. Harusnya cukup buat beli harga diri kamu. Ambil uang ini dan tinggalkan cucu saya. Maaf, Bu. Saya nggak bisa terima uang ini. Kenapa? Kurang? Hah? Ini bukan soal uang, Bu. Alah, munafik. Kamu itu mengincar cucu saya karena uang. Nih, karena uang. Dengerin ya. Setelah ini, saya nggak akan bicara baik-baik lagi sama kamu. Kamu jauhin cucu saya, atau saya akan bikin kamu menyesal seumur hidup. Kok ada mobil? Itu mobil siapa? Bu Arumi. Ya Bu, baru mau kemana? Ini apa sih? Pinggir, lewat aja deh. Dasar orang kaya baru begitu itu. Ya ampun. Ayo Pak, cepetan jalan Pak. Bener ya. Dia pun tetangga baru. Iya, orang beda sih. Ada satu lahir. Buang. Saya gak mau lihat buang jauh-jauh cucu yang gak berguna itu. Buang. Aduh, Asep, kenapa berhenti berdadakan sih? Gila ya, bawa mobil kebut-kebut. Turun kamu, turun. Bang, keluar tuh. Bang, keluar. Bu, saya minta maaf, Bu. Saya udah klakson, tapi Ibu tetap jalan. Saya minta maaf. Maaf, yang benar makanya kalau jalan.